Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita masih akan membahas bagaimana cara belajar komputer dari nol, benar-benar dari nol. Dan ini adalah tema-tema yang akan kita bahas di channel ini. Jika teman-teman suka atau merasa terbantu dengan tutorialnya, silahkan tekan tombol subscribe. Dan pada video kali ini kita akan masih membahas mengenai tombol-tombol yang ada di keyboard. Di video sebelumnya, video yang ini kita membahas tombol-tombol di keyboard yang untuk pengetikan saja ya. Nah, oke, langsung aja kita pertama masuk ke tombol yang saya warnai dengan warna kuning ini. Ada F1 sampai ke F12. Sebenarnya yang lebih bermanfaat kita bahas itu bukan tombol F1 sampai F12-nya, tapi adalah simbol-simbol yang ada di bawah tombol F1 sampai F12. Simbol-simbol tersebut biasanya ada di keyboardnya si laptop ya, walaupun ada sih beberapa keyboard biasa yang ada simbol-simbolnya juga. Tapi kalau laptop itu pasti ada ya teman-teman. Nah, untuk mengaksesnya sendiri di bawah sini sebenarnya masih ada satu tombol lagi, namanya tombol FN atau tombol function yang berada di dekat tombol ALT. Bisa di sebelah sini, bisa juga di sebelah sini. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Untuk fungsi-fungsi yang bisa kita akses dengan menggunakan FN untuk tiap laptopnya itu berbeda-beda ya. Jadi teman-teman bisa cek komputernya atau keyboardnya masing-masing apa aja yang ada di sana. Cuman pada umumnya itu ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Tapi perlu kita ketahui juga untuk simbolnya itu tidak paten seperti itu. Contohnya untuk mengecilkan volume tidak harus gambar speaker terus ada minusnya seperti ini ya. Bisa dengan simbol-simbol yang lain. Tapi walaupun berbeda, kita itu bisa memahami bahwa itu untuk mengecilkan volume dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Ini adalah beberapa contoh untuk mengecilkan dan membesarkan volumenya. Yang ada di sebelah kiri itu adalah untuk mengecilkan volume, dan yang sebelah kanan itu untuk fungsi yang membesarkan volumenya. Jadi yang seperti ini ya, ada speaker terus ada bar melengkung untuk mengecilkan volume. Terus ada yang barnya lebih banyak, ini untuk membesarkan. Ada yang minus sama plus. Ada yang kayak bentuknya sinyal seperti ini. Ada juga yang panah ke atas ini untuk membesarkan volume. Ada panah ke bawah juga untuk mengecilkan volume. Nah, untuk fungsi membesarkan dan mengecilkan ini simbolnya bisa seperti ini ya teman-teman ya. Tidak hanya volume, biasanya juga ada gambar matahari itu untuk kecerahan layar. Kalau misalnya plus itu berarti mencerahkan, kalau minus itu berarti untuk meredupkan. Intinya teman-teman bisa melihat simbol yang berbeda, tapi maksudnya pasti teman-teman udah tahu lah itu untuk apa kira-kira. Nah, sekarang kita coba bahas untuk simbol-simbol yang lainnya ya. Yang pertama di sini ada speaker yang disilang, itu artinya mute atau komputer kita tidak bersuara. Nah, ini sama seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ini untuk mengecilkan volume, ini untuk membesarkan volume. Kalau misalnya kita lihat lambang seperti ini, apa yang teman-teman pikirkan kira-kira? Kalau menurut saya ini untuk mematikan layar ya, tapi kita bisa coba aja langsung tekan ini. Kalau misalnya teman-teman ragu, langsung aja pencet, nggak apa-apa menurut saya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, tinggal pencet sekali lagi. Biasanya itu untuk mengembalikan ke fungsi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada seperti arah panah bolak-balik. Ini biasanya untuk merefresh ya. Nah, kalau yang ini ada di F6 ya. F6 itu gambar kotak, terus di bawahnya ada kotak kecil juga dua. Nah, ini adalah lambang touchpad teman-teman ya. Touchpad yang disilang itu artinya ini untuk menonaktifkan touchpad kita. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, kita bisa tekan sekali lagi. Selanjutnya di sini ada gambar pesawat. Ini adalah fungsi untuk membuat laptop kita itu menjadi mode airplane atau mode pesawat yang tidak bisa menerima sinyal ya. Nah, simbol ini juga jarang ada ya teman-teman ya. Bisa langsung aja dicoba. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh, coba aja. Selanjutnya di sini di F10 ini cukup sering ada di laptop-laptop. Ini untuk menentukan atau men-setting tampilan layar kita itu akan muncul di mana pada saat kita mencolokkan laptop kita ke proyektor. Apakah gambarnya cuma ada di laptop kita, atau di proyektor aja, atau di keduanya ada. Nah, ini selanjutnya ada di F11 dan F12. Ini sama yang volume tadi ya, cuman ini untuk kecerahan layar. Ini untuk meredupkan, ini untuk menerangkan. Intinya teman-teman bisa coba aja, kalau penasaran pencet aja. Kalau misalnya terjadi sesuatu, pencet sekali lagi. Itu aja. Teman ada yang berbeda dengan tombol lainnya. Contohnya ini warnanya berbeda sendiri ya. Berbeda sendiri. Nah, itu artinya kalau dia beda sendiri itu, misalnya di sini warnanya oranye, dia itu akan mengakses tombol-tombol yang ada warna oranye seperti ini.
Contohnya di sini ada tombol dengan lambang ini ya, speaker, terus ada minus, terus ini ada plus. Kalau kita pencet langsung tanpa menggunakan FN, maka ini berefek kita mengecilkan volume. Kalau ini menambah volume. Nah, kalau misalnya kita tekan bersama dengan FN seperti ini caranya, tekan FN, terus kayak gini, berarti itu yang terpencet adalah si yang warnanya sama dengan FN tadi, yaitu si F1-nya. Begitu juga dengan F2 dan F3. Intinya FN itu akan mengakses yang sesuai dengan bentuknya. Misalnya ini warna oranye ya, yang warna-warna oranye ini. Ini adalah contoh lainnya yang FN-nya itu berbeda dengan tombol keyboard yang lainnya. Di sini warnanya biru sebenarnya teman-teman. Ini nah ini ada saya zoomnya, agak biru sedikit gitu tombol FN-nya. Nah, untuk tombol F1 sampai F12-nya seperti ini. Di sini tombol F1 sampai F12-nya itu berwarna putih atau sama dengan tombol keyboard yang lainnya, tetapi tombol fungsinya di sini yang berwarna biru. Itu artinya untuk mengaktifkan atau mengakses fungsi-fungsi yang berwarna biru di sini, kita perlu memencet bersamaan dengan tombol FN. Berbeda dengan yang contoh pertama tadi ya, teman-teman ya. Ini kebalikannya. Contohnya di sini ada tombol gambar touchpad, terus ada silangnya ya. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita pencet F7 di sini berbarengan dengan FN, maka di sini fungsinya akan menonaktifkan touchpad yang ada di laptop kita. Nah, untuk mengaktifkannya kembali berarti kita tekan FN berbarengan dengan F7 lagi. Kalau misalnya tidak kita pencet berbarengan dengan FN, maka yang terakses atau yang terpencet itu adalah si F7-nya ya. Dan ini satu lagi ada contoh keyboard laptop yang jenis FN-nya itu berbeda juga. Warnanya di sini sebenarnya sama dengan tombol yang lainnya, cuman FN di sini ada kotaknya. Untuk F1 sampai F12-nya itu sama dengan tombol yang lainnya. Nah, sedangkan di bawahnya itu ada fungsi-fungsi yang dikotakin. Nah, berarti itu artinya kalau misalnya kita mau mengakses, contohnya yang di sini ya, ada gambar cahaya atau matahari, panahnya ke bawah. Ini untuk meredupkan, dan kalau yang ini untuk membuat lebih terang. Nah, caranya kita harus menekan FN berbarengan dengan si F8 ini kalau misalnya kita ingin menerangkan tampilan layar laptop kita. Nah, yang kedua, FN yang bentuknya itu sama dengan tombol yang lainnya. Contohnya ini. Ini kan warnanya hitam, ini juga hitam, sama persis, tidak ada beda sama sekali. Nah, kalau seperti itu maksudnya, kalau misalnya kita pencet langsung seperti ini, nah maka yang akan terpencet itu adalah si F2-nya atau F1-nya ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengecilkan volume di sini, berarti kita harus tekan FN berbarengan dengan F2 seperti ini caranya, ya, harus barengan. Itu kalau tombolnya sejenis dengan tombol yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas atau dirasa perlu ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya kalau video ini bermanfaat. Tonton juga video-video bermanfaat lainnya di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.